Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri, kupas tuntas permasalahan anti Wahabi yang tiada henti ditiupkan oleh para anti Wahabi dari seluruh pelosok Indonesia. Dengan satu komando agar yang disebut paham Wahabi di Indonesia itu musnah. Tentu ini bukan sebuah keinginan kelompok, tapi keinginan partai. Sebuah partai di Indonesia yang masih bermimpi untuk bisa menjadi partai lagi dan berkuasa, lalu menjadi pemerintah. Nah, tetapi yang akan saya bawakan kali ini berkaitan dengan sebuah kisah nyata yang datang dari Maroko. Ada seorang yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Tumat, ya. Kita tahu Abu Abdullah Muhammad bin Tumat ini lahir di Maroko, di Barbar, ya. Namanya Barbar, orangnya juga barbar gitu. Beliau seorang ulama, ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis. Karena kemampuannya ahli hadis juga bikin hadis yang menerangkan bahwa dirinya itu adalah Imam Mahdi. Nah, akidah Abu Abdullah bin Muhammad bin Tomat ini, bin Tumat, ya, kalau tomat itu kalau di Indonesia itu kan bagian dari makanan, buah, ya, buah tomat yang bisa dibuat sayur, saudara-saudara. Jadi apalagi pakai nyambel rujak itu tomat itu. Nah, tentu saja kalau kita berbicara yaitu Muhammad bin Tomat yang lahir 1080, lahirnya 1080. Meninggalnya ada dua. Ada yang mengatakan meninggal yaitu 1130, ada yang mengatakan meninggal 1128. Entah yang mana yang benar. Yang jelas ada lagi yang mengatakan meninggalnya 1110. Jadi sejarah bingung itu. Yaitu peristiwa ini terjadi sekitar tahun 500-an ke atas, ya. 500 Hijriah. Kalau Masehinya ya itu tadi saya sebutkan. Lahirnya kalau 1000, jadi sebelum ada Wahabi. Tetapi ini tindakannya lebih kasar dari orang-orang yang dituduh Wahabi. Tetapi kan tidak ada sejarah yang valid tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membunuh. Kalaupun ada, hanya dari sebuah buku kecil yang ditulis oleh Zaini Dahlan. Ini yang kemudian menjadi landasan Idrus Ramli untuk berbicara lantang tentang Wahabi, padahal kebenarannya tidak terjamin gitu. Buku itu tidak terjamin. Dan karena buku itu juga tidak memiliki sanad. Jadi buku sanadnya tidak ada, rawainya juga tidak ada. Lebih banyak bersifat cerpenis pengarang yang mengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, melukiskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sejelek-jeleknya. Tetapi ini yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Tomat, ya, Muhammad bin Tomat, kata orang Madura bin Ranti itu. Nah, itu memiliki perbedaan. Ya, Muhammad bin Ranti, ya. Jadi kalau di Madura ini apa? Kalau di buku, kalau dibaca di kitab-kitab berbahasa Arab, berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, berbahasa Melayu, banyak ternyata Ibnu Tomat itu.
Ya, jadi banyak sekali kisah Ibnu Tomat, tapi semuanya sama, menyatakan bahwa beliau seorang yang ahli agama, yaitu dari pemahamannya Az-Zahiri, karena dikenal dengan siapa namanya, Ibnu Hizam, ya, Hizam. Kemudian beliau juga kenal dengan At-Turtusi, kenal juga dengan Hamid Al-Ghazali. Tapi katanya menurut para ulama dia tidak pernah bertemu dengan Al-Ghazali gitu ya. Yang kita perhatikan dia nggak pernah bertemu dengan Al-Ghazali. Dia seorang Asy'ariyah, 100% Asy'ariyah, akidahnya Asy'ariyah. Bahkan dalam perjuangannya menumpas mujassim, istilah mujassim menurut dia gitu, sama persis dengan Asy'ariyah sekarang, yang kasar-kasar, yang keras-keras otaknya itu persis, yaitu Ibnu Tomat tadi itu. Nah, Ibnu Tomat ini membunuh lebih sekitar 200.000 orang. Kalau dalam sejarah itu ada yang mengatakan sampai 400.000 orang, ada yang mengatakan 32.000 orang. Dalam sejarah berbagai macam yang digambarkan dari kekejaman Asy'ariyah. Jadi ini kekejaman Asy'ariyah terhadap Ahlus Sunnah. Dan dia mengatakan dari Sunni, tetapi Ibnu Tomat ini sangat dipercaya oleh pengikut-pengikutnya, sangat diyakini kalau dia adalah seorang Imam Mahdi. Kalau di Syiah kan ada dari Hasan Al-Asy'ari itu ada Al-Mahdi Al-Muntadhar, Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu itu kan. Ternyata di dalam Sunni versi Asy'ariyah ada juga, yaitu Al-Mahdi Al-Muntadhar, yaitu Ibnu Tomat. Jadi Asy'ariyah lucu-lucu ya, Asy'ariyah lucu. Aduh ya Allah. Kata saya mirip-mirip Syiah itu kalau dalam cerita tentang Imam Mahdi. Nah, itu dia tentang Ibnu Tomat. Jadi ini saya bikin ada di latar belakang saya ini film Ibnu Tomat ya. Pembunuhan yang dilakukan oleh Ibnu Tomat terhadap daerah-daerah yang dikuasainya ya. Daerah Murabitun itu dia kemudian kerajaannya bernama Mauhidun. Wah, artinya Mauhidun itu adalah orang-orang yang bertauhid. Versi Ibnu Tomat, si pembunuh luar biasa kejam banget. Namanya saja barbar, dari berber itu. Jadi kalau barbar, barbar, kita tahu orang barbar seperti apa. Laki-laki, perempuan itu dibantai habis-habisan oleh Ibnu Tomat. Ini orang, bagi mereka yang suka menyalahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini tokohnya Asy'ariyah, memperjuangkan Asy'ariyah dengan kekejaman, tidak mengenal pri kemanusiaan. Jadi ratusan ribu orang dibantai, dibunuh dalam rangka memuaskan pahamnya. Tentu bagi seorang muslim yang berakal, perbuatan Ibnu Tomat ini adalah perbuatan yang sadis, perbuatan yang tentu saja mengundang masalah besar di dalam Islam. Apalagi diyakini oleh pengikut-pengikutnya dari kalangan Sunni model mereka itu, kalau dia adalah Imam Mahdi. Jadi keyakinan Imam Mahdi ini, aduh, ternyata aswaja sama saja ya dengan Syiah itu. Aduh ya Allah Rabbi. Jadi kita lihat perjalanan Ibnu Tomat, yaitu sekitar tahun 515 Masehi itu, sampai berakhirnya beliau sebagai seorang ulama ya. Memang hidupnya sederhana, tetapi beliau itu orang yang benar-benar khawarij kelas kakap nih. Asy'ariyah khawarij kelas kakap, pembunuh yang tiada tara itu. Pembunuh yang tiada tara. Ini Asy'ariyah ini. Yang mentang-mentang Asy'ariyah tidak pernah membunuh, tuh dengar baik-baik ya. Biar paham tuh. Nah, kemudian kita lihat perjalanannya beliau, sepanjang perjalanan penuh dengan darah. Mulai dari Maroko dia naik kapal saja, kapal air itu. Ya namanya kapal lah. Begitu dia naik kapal, melihat orang minum minuman itu langsung dibantai, dibunuh.
begitu dia mampir di suatu daerah, ada orang mabuk-mabukan, dibantai, dibunuh. Coba. Ini ajaran Asy'ariyah. Iya. Jadi kalau saya baca ceritanya Ibnu Tomat ini mengerikan ya, ngeri, menakutkan sekali. Karena ini benar-benar barbar. Kalau dulu ada itu Mu'tazilah juga, yaitu kakaknya Asy'ariyah. Mu'tazilah ini kakaknya Asy'ariyah. Iya benar, kakaknya Asy'ariyah, yang dilahirkan oleh Wasil bin Atha, murid dari Hasan al-Bisri ya, Mu'tazilah. Kelak melahirkan tokoh yang sebesar Jubai, yaitu bapak angkatnya atau bapak tirinya Abu Hasan al-Asy'ari. Jubai itu anak tirinya Abu Hasan al-Asy'ari, karena ibunya Abu Hasan al-Asy'ari meninggal. Bapaknya Abu Hasan al-Asy'ari meninggal. Kemudian diganti oleh Jubai. Jubai yang membesarkan Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi berpuluh-puluh tahun mempelajari akidah Mu'tazilah, ditambah dengan Kullabiyah. Kita sebut aja Kullabiyah lah. Kullabiyah. Kalau Asy'ariyah barangkali banyak yang tersinggung ya, Kullabiyah gitu. Jadi kalau Kullabiyah itu di Kullabiyah, Kilabiyah. Nggak tahu yang mana itu yang benar ya. Soalnya kalau diartikan lucu-lucu itu antara Kullabiyah dan Kilabiyah. Kalau Kilabiyah ini, kalau Idrus Ramli menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kilabunar, Idrus Ramli itu lebih dari kilabunar gitu. Ya, itu ya. Jadi ini kisah yang terjadi dahulu kala dari kalangan Asy'ariyah. Mereka ini membangun kekuatan dengan kekejaman. Mereka melakukan berbagai macam provokasi dengan agitasi yang sangat tinggi, memberontak dan membantai, membunuh. Kerjanya memberontak. Khawarij asli. Jadi penegakan Asy'ariyah ini dilakukan dengan kejam dan sadis oleh Abu Tomat, Ibnu Tomat. Namanya saja Ranti ya, begitu kalau Ranti. Begitu dipencet, nyemprot kemana-mana. Itu Tomat. Nah, karenanya di dalam hal ini, gerakan Ibnu Tomat ini melebihi tuduhan-tuduhan orang terhadap Abu Hasan, terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dikatakan memberontak, yang dikatakan membunuh sampai beribu-ribu orang. Walaupun berita itu hanya diterima dari dua orang ya, satu orang dari Sunni yaitu Zaini Dahlan, yang satunya orang Syiah. Orang Syiah ya. Dokter siapa ya, saya lupa itu. Jadi dari dua informasi itu jelas sekali tujuannya adalah memprovokasi umat Islam untuk mengalihkan isu Ibnu Tomat tadi, yang sebenarnya Ibnu Tomat lah yang berbuat kejaman terhadap orang-orang yang dituduh tadi itu Salafi. Jadi berbuat kepada orang-orang yang dituduh Wahabi itu tadi. Dulu memang tidak ada Wahabi. Salafi itu sudah ada gitu. Sebelum ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di zamannya Ibnu Tomat ini ada orang-orang seperti Salafi, yaitu dari pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka adalah Salafi ketika itu gitu. Nah, ternyata terjadi berbagai macam pembantaian dan pembunuhan yang dilakukan secara terus-menerus oleh Ibnu Tomat, yang berakhir usianya itu pada tahun 1130 ya, 1130 atau 1128. Yang jelas Ibnu Tomat ini memulai kekhalifaannya dengan darah, menebarkan pembunuhan, haus darah. Dulu ada yang disebut dengan Abu As-Safa, penumpah darah. Ini lebih kejam lagi gitu. Kalau di dalam Mu'tazilah kan ada Abu As-Safa ya, yang dikenal penumpah darah. Ini kejam lagi Ibnu Tomat nih. Jadi dia menaklukkan Murabitun, menghancurkan Murabitun
Ya, menghancurkan Murabitun dan kemudian dia mengangkat diri sebagai khalifah ketika itu. Bahkan mengangkat dirinya sebagai Imam Mahdi. Jadi ini perjalanan dari Asy'ariyah, paham Asy'ariyah yang dikibarkan oleh Ibnu Thomat. Ya, jadi paham Asy'ariyah yang dikibarkan oleh Ibnu Thomat. Karena ketika itu yang diperjuangkan ideologi Asy'ariyah. Siapa tidak Asy'ariyah dibantai, siapa tidak Asy'ariyah dibunuh oleh dia itu. Itu sepanjang perjalanan hidupnya dihabiskan hanya untuk membunuh. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Thomat. Tetapi mana ada orang-orang orang-orang Aswaja yang berani meriwayatkan Ibnu Thomat itu? Nggak ada yang berani. Karena akidahnya dia, akidah yang sebenarnya. Coba kita lihat perangai-perangai Aswaja sekarang ini. Rata-rata ya pemberontak, artinya dia itu sedikit-sedikit mendemo Salafi, sedikit-sedikit mendemo Salafi. Lah kemudian yang dituduh Salafi ini namanya playing victim gitu ya. Jadi playing victim itu ya seperti mereka yang berbuat, kemudian yang dituduh orang lain. Mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian dari cara-cara playing victim ini gitu. Mudah-mudahan kita berjalan di atas sejarah yang benar, bukan sejarah yang salah. Ini ya dari saya tentang Ibnu Thomat, sang Asy'ariyah yang kejam dan sadis, yang tak mengenal peri kemanusiaan, biadab, ya, yang dilakukan terus-menerus oleh Ibnu Thomat dengan keyakinan bahwa dengan cara membunuh itu berarti seorang yang bertauhid. Nah, ternyata tokoh dari Asy'ariyah ini adalah tokoh teroris terkenal dan kejam gitu. Ini saya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.